Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan renungan dari Mazmur 90 ayat 12 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran, mengertinya, dan menaati pengajaran yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sudah biasa atau sudah pernah mendengar firman Tuhan di ayat 12 yang memberikan penegasan kepada kita bicara tentang waktu dan bagaimana kita memanfaatkan waktu supaya kita hidup bijaksana. Ada beberapa pembelajaran yang perlu dan penting untuk kita ketahui dari Mazmur 90 ayat 12 sampai 17 ini. Seperti yang dijelaskan oleh Matthew Henry dalam tafsirannya. Pertama, ini berkaitan dengan penggunaan hal yang kudus dan berkaitan dengan hal yang menyedihkan yang harus ditanggung oleh orang-orang Israel. Bagian kedua yang dijelaskan dan diajarkan memberikan kepada kita pengertian tentang murka Allah yang dimohonkan supaya ditiadakan, dihapuskan dari antara umat Tuhan. Yang ketiga, memberikan kepada kita pengajaran untuk memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan sukacita, meminta mendatangkan kembali penghiburan dan sukacita dari Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, memberikan kepada kita pengajaran untuk memahami kesinambungan pekerjaan Allah di antara umat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, itulah 4 bagian pengajaran dan pembelajaran untuk kita renungkan agar kita tahu mengelola waktu sehingga kita hidupnya bijaksana. Bagaimana kita menyadari hidup yang kudus dan berhadapan dengan kenyataan yang menyedihkan. Kita perlu memperhatikan bahwa sungguh hari-hari kita yang kita jalani, seringkali kita berhadapan dengan kenyataan bahwa kita sudah sering atau pernah hidup keliru, hidup salah jalan, salah langkah, salah mengambil keputusan. Dalam bagian ini, Tuhan mengajarkan kita untuk kita perlu dan penting menghitung kembali apa yang kita lakukan, agar senantiasa kita menjalani kehidupan dengan baik dan benar dalam waktu yang singkat di bumi ini. Karena apa yang kita tabur, kita kerjakan selama kita hidup, itulah yang nantinya kita tuai di kekekalan. Bagian yang berikutnya untuk menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan keadaan kita dalam waktu supaya tidak mengalami kesedihan. Kita diberikan kapasitas untuk menghitungnya melalui doa-doa kita dan meminta dalam doa kita pengajaran yang ilahi, pengajaran dari Tuhan. Firman Tuhan kiranya mengisi hati pikiran kita dan Roh Kudus mengingatkan kita akan firman-Nya, sehingga melalui firman-Nya kita mendapatkan hidup yang bijaksana,
dan hari lepas hari kita isi hati pikiran kita dengan firman, itulah yang membuat kita bijaksana. Ketiga, kita menghitung hari-hari itu dengan tujuan apa? Tentunya dengan tujuan agar kita menjalani hidup yang kudus dengan kehendak yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita hidup, keagamaan kita harus lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang dunia. Kita juga haruslah sesungguh-sungguhnya bijaksana memanfaatkan waktu. Itulah hal yang perlu kita perhatikan pada bagian yang pertama. Pada bagian yang kedua, yang perlu kita renungkan menjadi bahan pengajaran kita, yaitu meminta kiranya Tuhan menyingkirkan, meniadakan murkanya dari kita. Mengapa? Karena memang kita sadari kita ini pernah berdosa, berbuat dosa. Sekalipun kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai umatnya, kita dalam proses pengudusan, kita acap kali berbuat dosa. Sadar kita berbuat salah kepada Tuhan, tahu kita itu melakukannya, dan seringkali kita juga mengerti mengapa kita mengalami kesulitan, penderitaan, semata-mata karena Tuhan murka karena perbuatan dosa kita. Kita harusnya dengan menyadari itu meminta belas kasihan Tuhan agar kita mendapatkan pengampunan kembali, meminta dengan komitmen agar kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa, sehingga murka Tuhan disingkirkan, dihilangkan dari diri kita, dan kita mendapatkan penghiburan sejati. Lalu pada bagian ketiga ini adalah berkaitan dengan permohonan supaya kita mendapatkan penghiburan dan sukacita dari Tuhan. Kita pernah mengalaminya, kita pernah menikmati penghiburan dan sukacita dari Tuhan, tetapi karena dosa, kesalahan kita tidak mendapatkannya lagi. Karena itu saya dan saudara perlu dan penting terus meminta penghiburan dan sukacita. Permohonan kita kepada Tuhan agar kiranya Tuhan berbelas kasihan dan melayakkan kita dan mengasihani kita supaya kita mendapatkan penghiburan, sukacita. Karena di dalamnya kita mendapatkan kehidupan yang penuh kasih setia Tuhan. Kita tahu di dalam sukacita dan penghiburan itu kita bisa bersorak-sorai. Kita dapat menghadapi penindasan dan ketidakberesan hidup dengan memohon dan meminta sukacita menguasai hidup kita. Kita tidak mau terus-menerus berada dalam penghukuman atau murka Tuhan. Dan yang terakhir, kita perlu mengerti bagaimana kesinambungan pekerjaan Tuhan di antara umatnya, yaitu kita menyaksikan bagaimana Tuhan Allah berkarya melalui hamba-hambanya. Kita melihat dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kita juga tahu memang ada yang mengaku orang Kristen, mengaku hamba Tuhan, tetapi hidupnya tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini justru menimbulkan kontinuitas dari pekerjaan Tuhan pada dirinya. Karena itu mari kita berkomitmen untuk meneruskan dan melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan cara kita menyaksikan kehendak dan kebenaran Tuhan. Kita mau dan kita rindu agar kita membawa diri kita, keturunan kita, dan hamba-hamba Tuhan di dalam keagungan, kebesaran Tuhan. Kita mau melalui perbuatan Tuhan ada kebaharuan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita dalam setiap harinya. Dengan demikian, kita bisa dengan penuh pengharapan menghadapi hari depan dengan wajah yang berseri, hati yang bersemangat, dan kita menyaksikan keindahan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, kita lanjutkan hidup yang teguh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meminta Tuhan meneguhkan semua perbuatan baik kita. Baik itu yang kecil, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Seperti yang Tuhan kehendaki, setialah pada perkara-perkara yang kecil. Karena Tuhan akan menyediakan perkara-perkara yang lebih besar. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk benar-benar menghitung hari-hari kita yang dikaruniakan Tuhan, sehingga hidup kita bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.